Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hasem Vintage. Di video kali ini kita akan bahas untuk aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini. Jadi khususnya untuk tahun 2025 ini bunganya seperti apa di pinjaman online KTA Kilat ini dan sistem pembayarannya, karena kita tahu sendiri ada beberapa jenis pinjaman online di Indonesia tentunya, yaitu ada yang menggunakan sistem 1 kali bayar dalam 1 bulan, ada juga yang 2 kali bayar dalam 1 bulan, dan ada juga 15 hari setelah cair dan kita membayar dalam jumlah yang sangat besar. Dan video kali ini kita akan review atau membahas secara lengkap teman-teman untuk KTA Kilat ini teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini pastinya sudah tersedia di App Store dan juga di Play Store teman-teman, jadi cukup fleksibel buat kalian yang mau pinjam di aplikasi KTA Kilat ini teman-teman. Dan kalian tidak perlu khawatir karena ini sudah resmi OJK, masuk juga dalam AFPI teman-temannya. Dan ya, di sini untuk KTA Kilat di sini untuk nominal pinjaman tertinggi yaitu 100 juta rupiah. Namun untuk 100 juta rupiah ini hanyalah pajangan saja teman-teman. Tidak mungkin kalian akan mendapatkan limit langsung 100 juta rupiah pada saat pengajuan pinjaman di aplikasi KTA Kilat ini teman-teman. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini pastinya ada memiliki syarat ya teman-teman untuk mengajukan pinjaman. Nah, di sini kita akan lihat ya, pastinya mengizinkan lokasi terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk informasi pribadi di sini kita isi saja sesuai dengan KTP. Pastikan wajib sinkron teman-teman. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Jadi agar lebih mudah di ACC dan dibaca oleh sistem teman-teman, seperti itu ya. Dan setelah di sini status perkawinan, pendidikan terakhir, dan ini kalian isi saja. Dan di sini untuk pengalaman kerja kalian minimal itu wajib pilih yang 2 tahun teman-teman. Kemudian untuk tempat tinggal di sini kalian sesuaikan teman-teman dengan KTP kalian. Dan di sini kita akan lihat di sini teman-teman untuk mengajukan pinjaman di sini. Pastinya setelah mengisi informasi pribadi, nantinya kita akan mengisi juga mulai dari kontak darurat, kemudian juga informasi pekerjaan teman-teman ya. Dan pada saat pengisian kontak darurat di sini kalian isi saja sesuai dengan nomor yang benar-benar ada teman-teman ya. Wajib menggunakan nomor yang benar-benar ada. Kalau kalian nomor fiktif atau nomor asal-asalan, itu kalian akan ditolak teman-teman ya. Karena aplikasi KTA Kilat ini membutuhkan 3 kontak darurat teman-teman ya, seperti itu. Kemudian juga informasi pekerjaan nantinya kalian isi saja sesuai dengan KTP. Dan penghasilan bulanan, ini saya tekankan, penghasilan bulanan kalian isi saja di atas 4 juta teman-teman ya. Kalau kalian isi di bawah itu, saya pastikan kalian hanya mendapatkan limit ratusan ribu teman-teman, seperti itu ya. Kalau di atas 4 juta kemungkinan lebih mudah di ACC dan juga mendapatkan limit yang lebih besar teman-teman, seperti itu ya. Kemudian juga untuk berikutnya itu verifikasi wajah, kontak darurat sudah. Kemudian juga akan mengisi bank teman-teman ya. Dan untuk bank semua bisa cair ke jenis rekening bank ya teman-teman, bank digital maupun bank konvensional seperti BRI, BCA dan lain-lain teman-teman. Semua bisa teman-teman, seperti itu ya. Dan ada sedikit tips dari saya teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi KTA Kilat ini 50-50 teman-teman ya. Walaupun kalian memiliki pinjaman di aplikasi online lain, itu biasanya masih bisa di ACC. Namun dalam kondisi 50-50, bisa iya bisa tidak. Karena ini aplikasi yang saya pastikan ini tidak menggunakan BI checking teman-teman ya. Karena ini pengalaman saya pinjam di sini dengan posisi saya pernah galbah, itu masih bisa cair teman-teman, seperti itu. Dan kemudian kita akan bahas untuk sistem cicilan dan bunga di aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini seperti apa teman-teman. Nah, di sini kita ambil contoh teman-teman dengan nominal pinjaman 1 juta rupiah dengan tenor 150 hari teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk cicilan pertama itu sekitar tanggal 19 ya, bulan 9, dengan total pembayaran ya 946.000. Jadi ini sistem pinjaman online yang 15 hari atau 20 hari setelah pencairan, kita harus segera membayar cicilannya teman-teman, seperti itu ya. Dan dalam jumlah yang sangat besar. Ini tinggal 54.000 lagi ini lunas teman-teman ya untuk pembayaran pertamanya. Jadi agak berat memang. Saya sarankan kalau kalian mau pinjam di aplikasi ini, lebih baik kalian pinjamnya di awal bulan saja teman-teman, seperti itu ya. Kemudian juga di akhir bulan maksudnya, karena kalau di awal bulan terus kalian gajiannya 1 bulan 1 kali di tanggal muda, itu akan sulit untuk melakukan pembayaran. Kemudian untuk cicilan ketiganya agak lumayan besar ya, 364.000 ya. Dan ini jatuh temponya sekitar tanggal 9 bulan 10 atau sekitar tidak sampai 1 bulan teman-temannya, hanya sekitar beberapa hari saja, 20 hari teman-teman ya. Kemudian
cicilan ketiganya 145.000, jadi agak rendah teman-teman. Dan total yang kita kembalikan selama pinjam 1 juta dengan tenor 150 hari yaitu sekitar 1.427.000 teman-teman, seperti itu ya. Jadi ya untuk bunga hariannya memang agak berat ya, 0,3% teman-teman ya, karena semakin panjang tenor yang kalian ambil otomatis bunga yang akan kalian bayarkan semakin banyak teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya dan memberikan informasi. Jadi kalian yang minat dengan informasi pinjaman online, keuangan dan juga investasi, kalian wajib subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih.